bagi musuh. Halo Sobat Komi. Agent Arthur Di kemudian video kali ini menunjukkan kita akan foto-foto membahas para sebuah tentara film yang pasukan. berjudul Soulcatcher. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan tentang seorang pasukan khusus yang ditugaskan untuk merebut senjata berbahaya yang dapat merubah orang menjadi zombie. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dua tentara bayaran yang melihat sebuah pisau. Mereka adalah Harbir dan Jack. Pemimpin mereka, yaitu Feng saat ini sedang tertidur. Kemudian Feng menemui kakaknya yang bernama Piotrek. Feng kemudian menjelaskan tujuan mereka, yaitu untuk menyelamatkan Eliza Mazur, seorang gadis yang diculik oleh seorang jenderal bernama Yusuf, karena telah mendokumentasikan tindakan buruk dari Yusuf. Kobieta została porwana przez lokalnego watażka. Robiła dokumentację zbrodni wojennych Josifa. Pada malam harinya, mereka sampai di lokasi penyelamatan. Mereka terkejut ketika melihat pemandu mereka yang sudah tewas. Kemudian ada seorang wanita misterius yang bersedia menunjukkan jalan untuk menyusup ke wilayah itu secara diam-diam. Hey, we're friends. Okay, okay. Akhirnya mereka berhasil menemukan Eliza. Eliza Mazur. Feng kemudian meminta data kejahatan yang dilakukan oleh Jenderal Yusuf. Setelah Eliza memberikan bukti tersebut, Feng kemudian menuntun mereka keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang membabi buta seperti zombie. W mniejszych grupach będzie łatwiej. Setelah berhasil mengatasi para zombie itu, Feng memutuskan untuk membagi tim menjadi dua kelompok. Feng bersama Harbir dan Eliza, sementara Piotrek akan pergi bersama Jack. Feng dan timnya memasuki hutan dan melihat sebuah senjata aneh dari Jenderal Yusuf. Eliza ingin menembak senjata itu, namun Feng menghentikannya. Eliza kemudian menjelaskan bahwa senjata itu bisa menyebabkan teman-teman Feng yang lainnya terbunuh. Kemudian Feng memanggil Piotrek untuk ke lokasi sebelumnya. Setibanya di sana, tiba-tiba Piotrek menyerang Feng. Feng merasa bingung mengapa kakaknya tiba-tiba berubah menjadi brutal seperti orang-orang tadi. Karena terancam, Feng pun terpaksa membunuh kakaknya sendiri. Sementara itu, Jack yang melihat Jenderal Yusuf dan langsung menyerangnya. Namun Jack ditembaki oleh anak buah Jenderal Yusuf. Keesokan harinya, Feng menghubungi temannya yang bernama Krisek untuk menjemputnya. Krzysiek, teraz to znaczy teraz. O pierunie. Nie mów mi, że klientów masz. Dobra, wysyłać GPS. Namun entah mengapa Eliza memutuskan untuk tidak ikut. Eliza mengatakan dirinya memiliki misi pribadi yang harus segera ia selesaikan. Macie zdjęcia, ja wam nie jestem potrzebna. Ja mam tu swoją. Kemudian Feng menyalakan flare sebagai tanda, dan Krisek pun datang. Namun flare yang dinyalakan tersebut membuat Jenderal Yusuf mengetahui keberadaan mereka. Feng dan Harbir pun segera bergegas naik ke pesawat. Saat pesawat mendarat tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh pasukan Interpol.
Feng yang diinterogasi oleh agen Arthur tetap bungkam dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap orang yang salah. Agen Arthur kemudian menunjukkan foto-foto para tentara pasukan khusus yang serupa dengan Feng. Namun semuanya telah mengalami nasib buruk seperti penurunan pangkat, pemecatan, dan beberapa di antaranya bahkan dianggap sebagai tersangka dalam pembunuhan misterius. Feng diberitahu bahwa dia akan bernasib sama jika sudah tidak berguna lagi. Namun tampaknya Feng tidak peduli dengan hal itu. Tiba-tiba Menteri Pertahanan datang dan membebaskan Feng. Zakuliście bohatera wojennego? Przepraszam cię strasznie za nim. Lalu agen Arthur menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka. Miej ich na oku. Singkat cerita, Feng dan timnya mengadakan pertemuan dan mulai membahas senjata yang digunakan oleh Jenderal Yusuf yang bernama Soulcatcher. Soulcatcher. Jako część eksperymentu. Senjata inilah yang telah mengubah orang-orang menjadi seperti zombie, termasuk kakak Feng. Jest ta broń w posiadaniu generała. Awalnya senjata itu diciptakan untuk pengobatan kanker, namun disalahgunakan oleh Jenderal Yusuf hingga menjadi senjata yang sangat berbahaya. Profesor Witold Mazur zmienił parametry. Menteri Pertahanan memiliki rencana untuk mengamankan Soulcatcher agar bisa menyelamatkan banyak nyawa jika berhasil. Kemudian Feng dan Krisek menemui teman mereka yang bernama Anya sekaligus memberitahu Nata pacar Piotrek tentang kematian Piotrek. A gdzie Piotrek? Anya kemudian bergabung dengan tim Feng untuk bertemu dengan teman lama mereka yang bernama Bull, yang juga seorang tentara bayaran. Ania. Dobra, po prostu się napijmy, nie? Keesokan harinya, Feng dan timnya kembali bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk melanjutkan persiapan misi. Po ponownej kalibracji. Menteri Pertahanan juga memperkenalkan satu anggota tambahan yaitu Damian, seorang pasukan khusus yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang militer. Weteran wielu misji, ekspert. Setelah itu, Menteri Pertahanan memberikan arahan mengenai misi mereka, yaitu mengambil Soulcatcher dan menghentikan Profesor Whitehall agar tidak lagi menciptakan senjata berbahaya itu. Goni nas czas. Terkait Yusuf, Menteri mengatakan bahwa ia tidak terlalu peduli dan boleh dibunuh jika tim Feng merasa terdesak. Yusuf? Mały jest to. Ia memberitahu kalau Profesor Whitehall akan melakukan penjualan senjata, sehingga misi akan dimulai di lokasi transaksinya. Działać szybko. Przypuszczalnie dotrze tam jutro. Di lokasi, Feng membagi tugas kepada anggotanya. Anya kemudian melumpuhkan penjaga-penjaga di atas bukit. Sementara Krisek memantau situasi menggunakan drone. Będziemy potrzebowali oczu z góry. Lalu Feng dan Harbir membajak truk anak buah Yusuf. Di dalam truk, ada Eliza dan anak buah Profesor Will bernama Louis yang sedang disekap. Słyszałem, że tu jest baza wojskowa. Eliza mengatakan bahwa ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap karena ia ingin menyelamatkan ayahnya. Józef tam trzyma mojego ojca. Co ty grasz, co? Kemudian Feng dan Harbir menyamar sebagai anak buah Yusuf. Feng memerintahkan Anya untuk siap menembak jika mereka tidak lolos pemeriksaan. No cześć mordeczki, widzę was. Sementara itu, Damian dan Bull memasuki terowongan yang langsung terhubung dengan lokasi penjualan. Bravo team in position. Mereka menemukan banyak mayat yang telah membusuk di dalam terowongan. Mayat itu adalah orang-orang yang digunakan sebagai objek uji coba senjata Soulcatcher. Saat ini, senjata Soulcatcher mengalami kerusakan, tetapi Profesor Will tidak mau memperbaikinya. Lalu Eliza dan Louis dibawa masuk ke tempat itu. Melihat ayahnya disiksa, Eliza merasa tak tega. Di sini terungkap bahwa Profesor Will sebenarnya bukan sosok yang jahat, melainkan hanya dimanfaatkan oleh Yusuf demi kepentingan pribadinya.
You really don't understand, do you? Is it working? Jenderal Yusuf kemudian menembak Louis. Jenderal Yusuf mengancam akan membunuh Eliza jika ia tidak memperbaiki senjatanya. Akhirnya dengan terpaksa Profesor Will pun memperbaikinya. Di saat yang sama, Damian memasang bom di tempat itu. Dan kemudian datanglah orang yang akan membeli senjata Soulcatcher bernama Alex. Your trip. Fine. Alex menunjukkan uang yang akan digunakan untuk membayar senjata itu, namun sebelumnya Alex ingin menguji alat yang ia beli. Profesor Will kemudian menyalakan Soulcatcher dan mengerahkannya kepada orang yang ditahan di dalam jeruji besi. Karena hal itu, komunikasi tim Feng terputus dan orang-orang di dalam jeruji besi itu berubah menjadi zombie. Namun, Alex masih ragu dan berpikir kalau itu mungkin hanya akting. We have good actors. Alex meminta Jenderal Yusuf membuktikannya dengan memasukkan seorang ke dalam jeruji besi. Jenderal Yusuf pun memasukkan salah satu anak buahnya ke dalam jeruji besi dan orang yang dimasukkan ke dalam sana dihabisi oleh zombie. Setelah Jenderal Yusuf mendapatkan uangnya, Profesor Will dibawa ke dalam sebuah ruangan. Feng yang ikut masuk ke dalam ruangan itu segera menyerang anak buah Yusuf. Feng lalu menodong Profesor Will dengan pistol, dan bertanya mengapa Profesor menciptakan senjata yang sangat berbahaya itu. Profesor pun menjawab kalau ia tidak sengaja menciptakannya. Awalnya, ia hanya ingin membuat alat penyembuh kanker, tetapi kesalahan terjadi dalam prosesnya. Kemudian, ia diculik oleh Yusuf dan dimanfaatkan sejak saat itu. Mendengar penjelasan tersebut, Feng segera menyelamatkan Profesor dari sniper Anya. Odbiór. Di waktu yang sama, Eliza yang akan ditembak anak buah Yusuf segera diselamatkan oleh Bull. Setelah menyelamatkan Profesor Will, Feng menghabisi para penjaga dan membawa Profesor keluar dari bangunan itu. Terjadilah aksi baku tembak di sana. Bull kemudian membebaskan orang yang dikurung di sana agar membantunya menghabisi anak buah Yusuf. Pada akhirnya, bom yang dipasang oleh Bull dan Damian pun meledak. Anak buah Alex bergegas mengemas Soulcatcher. Sementara itu, Anya yang didatangi oleh beberapa tentara bayaran terkena tembakan di lengan kanannya. Beruntung Krisek segera menembak tentara itu. Dzięki, Krzychu. Sementara itu Feng menghadang Yusuf dan Alex. Namun tiba-tiba Yusuf mengkhianati Alex. Ia kemudian menembak Soulcatcher ke arah Feng, Alex, dan rombongannya. Alhasil, mereka pun seperti zombie. Feng yang juga terkena Soulcatcher bertarung melawan Alex. Setelah mengalahkan Alex, Feng menghabisi anak buah Yusuf satu persatu. Kemudian merebut salah satu motor mereka untuk mengejar Yusuf. Ketika sudah dekat, Feng melompat ke mobilnya dan menghajarnya. Melihat mobilnya akan menabrak truk, Feng kemudian keluar hingga mobil Yusuf meledak. Setelah itu, Eliza dan tim Feng tiba. Melihat Feng yang masih dalam kondisi agresif, Eliza mencoba menerangkannya dan mengatakan bahwa Feng bisa pulih karena dosisnya hanya sedikit.
Nie, on dostał za dużą dawkę. Setelah tersadar, Feng menyuruh Eliza untuk pergi dengan Harbir ke tempat yang lebih aman. Ma adres bezpiecznej kryjówki. Sementara dia dan yang lainnya akan membawa profesor kepada menteri. Pada malam harinya, Feng menemui menteri dan menyerahkan Soul Catcher sambil memberikan pesan agar profesor tidak dibunuh dan harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Eliminacja nie była konieczna. Wierzę, że należy mu się uczciwie. Sang menteri kemudian memberikan pujian atas kinerja Feng dan timnya karena berhasil menyelesaikan misi yang mustahil. A jednak, to była misja niemożliwa. Setelah itu, Feng menyerahkan remote Soul Catcher kepada Menteri Pertahanan. Namun secara mengejutkan, menteri tersebut justru menyalakan Soul Catcher dan mengancam tim Feng dengan senjata. Ia menawarkan Feng untuk bekerja sama, tetapi Feng menolaknya. Tiba-tiba, pasukan Interpol yang dipimpin oleh agen Arthur datang untuk menangkap Menteri Pertahanan karena menjalankan operasi militer ilegal di luar negeri. Operacji wojskowych na terenie kraju i za granicą. Namun, sang menteri tidak peduli dan menyuruh pasukannya untuk menembaki pasukan Interpol. Sementara dia sendiri kabur membawa Soul Catcher. Lalu kembali terjadi aksi baku tembak di sana. Anya yang berhadapan dengan anak buah Yusuf kembali terkena tembakan. Untungnya, Bull datang untuk membantunya. Feng berhasil menjatuhkan agen Arthur dan merebut senjatanya. Namun agen Arthur mengatakan bahwa dia berada di pihaknya. Feng yang menghadapi pasukan menteri tertembak di bagian perutnya. Sementara itu, Bull membantu Anya dan membawanya ke dalam mobil. Lalu secara mengejutkan, Krisek tewas ditembak oleh Damian. Agen Arthur segera membawa Feng ke dalam mobil Bull, dan mereka pergi bersembunyi. Di tempat persembunyian, Bull segera mengobati Feng. Sayangnya, musuh mengetahui lokasi mereka, sehingga mereka harus pergi dari tempat itu. Bull memilih untuk tidak ikut karena harus menyelamatkan anjingnya terlebih dahulu, namun Bull malah terkena ledakan bom. Beberapa hari berlalu, dan Feng akhirnya pulih setelah pingsan cukup lama. Dia segera mencari Arthur untuk mengetahui rencana sebenarnya dari Menteri Pertahanan. Arthur menjelaskan bahwa sang menteri memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dengan memanfaatkan senjata Soul Catcher. Ia bahkan menuduh Arthur dan Feng sebagai teroris agar bisa dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Feng kemudian menghubungi Eliza dan Harbir untuk bergabung dengannya di rumah agen Arthur. Mereka kemudian merencanakan serangan terhadap menteri dan pasukannya. Terlihat Feng mulai memulihkan fisiknya. Feng terus menyalahkan dirinya sendiri karena telah tertipu oleh sang menteri. Eliza menemui Feng dan berusaha menenangkannya. Saat mereka berdua bermesraan, tiba-tiba agen Arthur memanggil mereka karena baru saja menerima pesan dari profesor. Pesan itu berupa sebuah buku dengan kode-kode khusus, dan dengan cepat Eliza memahami kode-kode itu. Kode tersebut merupakan titik koordinat yang mengarahkan mereka ke lokasi profesor di sebuah bangunan pabrik. Setelah mengetahui lokasinya, Feng segera bersiap-siap untuk berangkat. Meskipun Harbir ingin membantunya, agen Arthur hanya mengizinkan satu orang saja untuk menyusup. Akhirnya, Feng yang pergi. Setelah tiba di lokasi, dengan hati-hati Feng memasuki ruangan keamanan dan menyingkirkan para penjaga.
Kemudian, dia memeriksa kamera pengawas untuk mencari ruangan Profesor Will. Setelah mengetahui tempatnya, Feng segera ke tempat itu dan menghabisi para penjaga yang ada di sana. Setelah sampai di ruangan Profesor, Feng meletakkan bom di dalam senjata Soulcatcher. Namun, saat dia hendak mengajak Profesor pergi, tiba-tiba Damian muncul dan menembaki mereka berdua hingga menyebabkan Profesor tertembak. Profesor yang kini terluka parah mengambil granat dan turun dengan lift untuk menghadang anak buah menteri, hingga akhirnya mereka semua tewas akibat ledakan itu. Mendengar ledakan bom, membuat Damian menjadi sedikit lengah. Feng dengan cepat memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya. Dengan luka yang cukup parah, Feng menghubungi menteri dan mengancam akan menghancurkan Soulcatcher. Namun, sang menteri mengatakan bahwa dia tidak peduli jika Feng ingin menghancurkan Soulcatcher karena tujuannya sudah tercapai. Orang-orang telah dikuasai oleh ketakutan terhadap teroris asing. Terrorystów. Stało się, co się miało stać. Sang menteri mengatakan bahwa perjuangan Feng hanyalah akan membuatnya dianggap sebagai teroris dan pengkhianat. Unieszkodliwiony w trakcie dywersji. Naprawię ten kraj. Ternyata, percakapan antara Feng dan sang menteri telah disadap dan direkam oleh agen Arthur. Było mnie słychać. Akhirnya, pasukan Interpol datang dan membawa Feng pergi. Kini, sang menteri dihampiri oleh para pengunjuk rasa dan ditangkap oleh agen Arthur. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.